Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar tentang koordinat kartesius. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang pertama adalah posisi titik pada bidang koordinat. Yang kedua, posisi titik terhadap titik acuan. Dan yang ketiga, posisi garis terhadap garis sumbu. Sebelum kita memulai materi, marilah terlebih dahulu kita mengenal apa itu koordinat kartesius. Koordinat kartesius adalah alat yang digunakan untuk menentukan posisi titik pada suatu bidang. Perhatikan gambar di samping. Gambar di samping merupakan gambar dari bidang koordinat kartesius. Jadi, koordinat kartesius itu memiliki dua buah sumbu. Sumbu horizontal yaitu sumbu X dan sumbu vertikal yaitu sumbu Y. Dengan titik 0,0 yang merupakan perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Posisi suatu titik ditunjukkan dengan koordinat nilai X dan nilai Y yang dinyatakan dengan X, Y. Artinya nilai X-nya dulu yang dituliskan, baru kemudian nilai Y-nya. Contohnya pada gambar koordinat yang bagian bawah. Di sini terdapat titik P 3,5. Apa artinya? Artinya adalah titik P berada pada posisi X sama dengan 3 dan Y sama dengan 5. Kemudian pada koordinat kartesius terbagi menjadi 4 bagian atau yang disebut dengan kuadran. Pada kuadran 1 memiliki nilai X positif dan nilai Y positif. Pada kuadran 2 memiliki nilai X negatif dan nilai Y positif. Pada kuadran 3 memiliki nilai X negatif dan nilai Y negatif. Sedangkan pada kuadran 4 memiliki nilai X yang positif dan nilai Y yang negatif. Setelah kita mengetahui apa itu koordinat kartesius, yang pertama kita akan belajar poin A, yaitu posisi titik pada bidang koordinat. Yang akan dipelajari pada poin ini adalah membaca dan menuliskan titik pada bidang koordinat, menggambarkan titik pada bidang koordinat, dan menentukan jarak titik terhadap garis sumbu. Perhatikan bidang koordinat di bawah ini. Pada bidang koordinat tersebut terdapat titik A, B, dan C. Bagaimanakah cara membaca posisi titik-titiknya? Caranya adalah kita mulai dari titik 0,0. Kemudian kita menuju sumbu X, yaitu ke arah kanan atau ke arah kiri. Kemudian menuju ke sumbu Y, yaitu ke atas atau ke bawah. Yang pertama adalah titik A. Dari 0,0 untuk menuju titik A, kita harus melangkah 3 satuan ke kanan, yaitu 1, 2, 3.
dan berhenti pada nilai X sama dengan 3. Kemudian, kita harus melangkah 2 satuan ke atas, yaitu 1, 2, dan berhenti pada Y sama dengan 2. Artinya, posisi titik A yaitu berada pada X sama dengan 3 dan Y sama dengan 2. Bagaimanakah cara menuliskan posisi titik tersebut? Kita ingat tadi bahwa posisi suatu titik dinyatakan dengan X, Y. Untuk menuliskan titik A, nilai X-nya tadi adalah 3 dan nilai Y-nya adalah 2. Maka posisi titik A adalah 3,2. Bagaimana dengan titik B? Untuk mencapai titik B, dari titik 0,0 kita harus melangkah 2 satuan ke kiri, yaitu 1, 2, dan berhenti pada X sama dengan negatif 2. Kemudian, naik 2 satuan ke atas, yaitu 1, 2, dan berhenti pada Y sama dengan 2. Artinya, posisi titik B adalah negatif 2,2. Bagaimana dengan posisi titik C? Bisa kalian coba sendiri. Selanjutnya adalah bagaimana caranya untuk menggambarkan sebuah titik pada bidang koordinat. Misalkan, diketahui titik D, E, dan F. Titik D berada pada posisi negatif 5,3. Titik E berada pada posisi 5, negatif 2. Dan titik F berada pada posisi 5, negatif 4. Kita perhatikan titik D. Titik D ini posisinya negatif 5,3. Artinya, nilai X-nya adalah negatif 5 dan nilai Y-nya adalah 3. Mari kita gambarkan. Tadi, posisi titik D adalah negatif 5,3. Kita perhatikan sumbu X-nya terlebih dahulu. Nilai X pada titik D adalah negatif 5. Negatif 5 itu di sini. Kemudian kita menuju pada sumbu Y. Nilai Y-nya adalah 3. Jadi kita harus naik sebanyak 3 satuan ke atas, yaitu 1, 2, 3. Dan disinilah titik D. Kemudian, bagaimanakah untuk titik E? Titik E tadi berada pada posisi 5,2. Artinya, nilai X-nya adalah 5 dan nilai Y-nya adalah 2. Yang pertama kita perhatikan sumbu X. Nilai X-nya adalah 5. 5 berada di sini. Kemudian, dari sumbu X kita menuju ke sumbu Y. Nilai Y dari titik E tadi adalah negatif 2. Artinya, dari sumbu X kita ke bawah sebanyak 2 satuan, yaitu 1, 2. Disinilah titik E berada. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah posisi titik A, posisi titik B, titik C, titik D, dan E. Bagaimanakah untuk posisi titik F?
kalian bisa mencobanya sendiri. Setelah kita belajar cara membaca dan menggambarkan titik-titik pada bidang koordinat, sekarang kita akan menentukan posisi titik terhadap garis sumbu. Diketahui titik A, B, C, D, E, dan F. Tentukan jarak titik tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, yang pertama, kita tuliskan terlebih dahulu koordinat dari masing-masing titik. Titik A tadi, koordinatnya atau posisi titiknya adalah 3,2. Kemudian untuk titik B, yaitu negatif 2,2. Untuk titik C, koordinatnya berada pada 2,-4. Begitu juga untuk titik D, E, dan F. Kalian tuliskan terlebih dahulu. Kemudian kita tentukan jaraknya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Untuk menentukan jaraknya, kita perhatikan titik yang akan kita cari terhadap sumbu X. Sumbu X adalah sumbu yang horizontal. Dari titik A ke sumbu X itu melangkah 1, 2. Artinya, jarak titik A terhadap sumbu X adalah 2 satuan. Kemudian, jarak titik A terhadap sumbu Y. Dari titik A ke sumbu Y, kita harus melangkah 1, 2, 3. Artinya, jarak titik A terhadap sumbu Y adalah 3 satuan. Bagaimanakah dengan titik B? Jarak titik B terhadap sumbu X yaitu dari titik B melangkah 1, 2. Artinya 2 satuan. Sedangkan dari titik B ke sumbu Y adalah 1, 2 satuan. Artinya jarak titik B terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Kemudian untuk titik C berada di sini. Dari titik C ke sumbu X, kita harus melangkah 1, 2, 3, 4. Artinya, jarak titik C terhadap sumbu X adalah 4 satuan. Kemudian, jarak dari titik C ke sumbu Y, yaitu melangkah sebanyak 1, 2. Artinya, jarak titik C terhadap sumbu Y adalah 2 satuan. Untuk titik-titik yang lain, kalian bisa mencobanya sendiri dengan langkah-langkah yang sama. Selanjutnya, kita akan belajar poin B, yaitu posisi titik terhadap titik acuan. Titik acuan adalah titik yang digunakan sebagai titik asal atau posisi awal. Posisi titik terhadap titik acuan ini adalah digunakan untuk menentukan arah dan jarak yang akan dituju dari posisi awal tersebut. Yang pertama, posisi titik terhadap titik asal 0,0. Kita ingat tadi, titik asal 0,0 adalah berada di sini. Nah, di sini kita akan menentukan posisi titiknya terhadap titik asal. Jika titik
0,0 dijadikan sebagai titik acuan, maka koordinat titik lainnya yaitu sebagai berikut. Dari titik 0,0, caranya sama seperti tadi kita membaca posisi titik. Dari titik 0,0, pada sumbu X kita harus melangkah 1, 2, 3. 3 satuan ke kanan. Kemudian kita melangkah 1, 2 satuan ke atas. Artinya, koordinat titik A adalah 3,2. Kemudian untuk titik B, dari titik 0,0 kita harus melangkah ke kiri sebanyak 1, 2 satuan. Kemudian kita melangkah ke atas sebanyak 1, 2 satuan. Artinya koordinat titik B adalah negatif 2,2. Kemudian untuk titik C, dari titik C kita harus melangkah 1, 2 satuan ke kiri. Maaf, ini tulisannya terbalik. Dari titik 0,0 kita harus melangkah 2 satuan ke kanan, yaitu 1, 2. Kemudian kita harus melangkah 4 satuan ke bawah, yaitu 1, 2, 3, 4. Jadi koordinat titik C adalah 2, negatif 4. Bagaimanakah posisi titik-titik yang lain terhadap titik asal 0,0? Kemudian, jika kita menggunakan titik lain sebagai titik acuan, bagaimanakah caranya? Perhatikan koordinat di bawah ini. Terdapat titik A, B, C, D, E, dan F. Jika kita menggunakan titik A 3,2 dijadikan sebagai titik acuan, maka koordinat titik lainnya yaitu, untuk menentukan posisinya, kita perhatikan dari titik A ke titik yang kita cari. Yang pertama yaitu titik B. Dari titik A ke titik B, kita melangkah sebanyak berapa satuan? Kita mulai dari sumbu X terlebih dahulu. Dari titik A, kita harus melangkah ke samping kanan atau ke samping kiri? Ya, tepat sekali. Kita harus melangkah ke samping kiri sebanyak 1, 2, 3, 4, 5. Untuk sumbu Y, posisi A dan B itu sejajar. Maka posisinya adalah 0 satuan. Artinya, koordinat titik B terhadap titik acuan A 3,2 adalah negatif 5,0. Kenapa negatif? Karena dari titik A harus melangkah ke kiri menuju titik B. Kemudian kita cari posisi titik C. Dari titik A ke titik C. Yang pertama kita perhatikan sumbu X-nya terlebih dahulu, yaitu kita harus melangkah 1 satuan ke kiri. Kemudian kita harus melangkah 1, 2, 3, 4,
5, 6 satuan ke bawah. Artinya, koordinat titik C terhadap titik A 3,2 adalah negatif 1, negatif 6. Mohon maaf, ini kurang tanda negatif. Kenapa negatif 6? Karena dari titik A kita harus melangkah ke bawah. Jika dari titik A kita melangkah ke atas, maka nilainya adalah positif. Sama halnya dengan titik X. Jika melangkah kiri, maka nilainya negatif. Dan jika melangkah ke kanan, maka nilainya akan positif. Bagaimana dengan posisi titik D, E, dan F terhadap titik A? Kalian bisa mencobanya sendiri. Selain menggunakan cara itu, kita juga dapat menggunakan perhitungan sebagai berikut. Jika suatu titik A, B dijadikan sebagai titik acuan oleh titik A, X, Y, maka koordinat titik A yang baru adalah A aksen dalam kurung X dikurangi A, Y dikurangi B. Kita lihat posisi titik yang tadi. Kita menggunakan posisi titik yang sama. Menggunakan perhitungan di atas, titik acuannya adalah titik A 3,2. Maka nilai A-nya adalah 3 dan nilai B-nya adalah 2. Dan koordinat titik-titik lain yang baru adalah X dikurangi A, Y dikurangi B. Untuk memudahkan kalian menghitung, tuliskan terlebih dahulu posisi awal atau X, Y menggunakan sebuah tabel. Pertama adalah posisi titik B. Posisi awal titik B berada pada negatif 2,2. Artinya nilai X-nya adalah negatif 2 dan nilainya adalah 2. Kemudian kita cari posisi titik B terhadap titik A 3,2 menggunakan perhitungan di atas ini. Akan menjadi B aksen yaitu negatif 2 dikurangi 3, 2 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 5,0. Kemudian untuk titik C, nilai titik C X-nya adalah 2 dan nilainya adalah negatif 4. Kita gunakan perhitungan ini, maka akan menjadi 2 dikurangi 3, negatif 4 dikurangi 2. Hasilnya adalah negatif 1, negatif 6. Artinya, posisi titik C terhadap titik A 3,2 yaitu negatif 1, negatif 6. Bagaimanakah dengan titik D, E, dan F? Untuk titik D, nilai X-nya adalah 5. Nilai Y-nya adalah negatif 2. Maka akan menjadi 5 dikurangi 3, negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya yaitu 2, negatif 6. Artinya, posisi titik D
terhadap titik A 3,2 adalah 2, negatif 6. Selanjutnya kita akan belajar poin C, yaitu posisi garis terhadap garis sumbu. Bagaimanakah kedudukan atau posisi garis terhadap garis sumbu? Kedudukan atau posisi garis terhadap garis sumbu terbagi menjadi 3, yaitu posisi garis sejajar. Kita ingat, garis sejajar adalah dua buah garis yang arahnya sama, seperti pada gambar ini. Kemudian, ada posisi garis tegak lurus. Kita ingat bahwa garis yang tegak lurus adalah dua buah garis yang saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat, seperti pada gambar ini. Kemudian yang ketiga adalah posisi garis berpotongan. Posisi garis berpotongan adalah dua buah garis yang saling berpotongan. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Terdapat dua buah garis M dan M yang saling berpotongan. Contohnya, perhatikan bidang koordinat berikut. Pada bidang koordinat terdapat garis AB, CD, dan EF. Bagaimanakah posisi garis tersebut terhadap sumbu X dan sumbu Y? Yang pertama kita lihat garis AB. Garis AB terhadap sumbu X posisinya adalah sejajar. Kenapa sejajar? Karena garis AB dan sumbu X arahnya sama. Sedangkan garis AB terhadap sumbu Y itu saling berpotongan dan membentuk sudut 90 derajat atau tegak lurus. Artinya, posisi garis AB terhadap sumbu Y yaitu tegak lurus. Kemudian untuk garis CD, kita perhatikan garis CD terhadap sumbu X, yaitu saling berpotongan. Kemudian untuk garis E dan F terhadap sumbu X, kita lihat di sini garis EF terhadap sumbu X adalah dua buah garis yang tegak lurus. Jadi, posisi garis EF terhadap sumbu X adalah tegak lurus. Bagaimanakah posisi garis CD terhadap sumbu Y dan garis EF terhadap sumbu Y? Kalian bisa mencobanya sendiri. Bagaimana semuanya? Itulah materi koordinat kartesius. Sekian materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.